Salam Rahayu, selamat datang kembali di channel Kak Tika. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini saya tarik energi untuk melihat pembacaan energi dia terkait dengan kamu. Pertanyaannya, apa sih upaya dia untuk deketin kamu lagi? Dan mungkin ini adalah pembacaan untuk masa yang akan datang, atau bisa saja sudah terjadi, atau tidak akan pernah terjadi karena bukan energi kamu atau energi kamu nggak ketarik di sini. Karena yang saya baca ini adalah energi general, umum ya, tidak menyinggung energi kamu secara personal. Tapi kalau kamu ingin dibacakan secara personal, apalagi kalau memang di sini terbaca energi kamu dan kamu ingin lebih deep reading, silakan hubungi saya melalui Instagram Crystal Tarot Indonesia atau channel YouTube New Crystal Tarot Reader. Oke. Ini khusus untuk kamu yang udah nggak berkomunikasi ya. Jadi kalau kamu di sini masih berkomunikasi, ya buat apa kamu bertanya untuk upaya dia deketin kamu lagi ya. Jadi ini untuk kamu teman-teman yang saat ini mungkin sudah separation atau LDRan dan dia sepertinya mulai acuh, atau kalian udah benar-benar putus komunikasi ya. Oke, sekali lagi saya katakan ini mungkin tidak cocok untuk kamu, tapi kalau cocok anggap ini sebagai pesan atau energi healing untuk kamu ya. Jadi energi healing yang sebenarnya adalah pahit. Karena tidak ada obat yang manis. Kalau manis itu vitamin ya. Jadi kalau kamu memang ingin sembuh, buka diri, terima kenyataan, dan kenyataan memang pahit ya. Tapi setelah itu kamu akan sembuh dan kamu akan lega ya. Jadi kalau di sini saya menyampaikan hal-hal yang sedikit pahit, anggap ini sebagai obat. Tapi kalau saya mengatakan hal-hal yang manis ya, anggap ini sebagai booster ya. Baik, sekarang kita mulai. Di sini ada 3 kartu. Kartu pertama, Flower of the Self 29. Dan yang kedua, angka 10, Flower of the Soul. Kemudian yang ketiga di sini Flower of Life. Angka 5. Ya, 29, 10, 5. Teman-teman boleh pilih, boleh juga kalian pilih ketiganya. Namun sebelum kalian pilih, pikirkan dulu wajah orang yang ingin kamu tuju. Sebut namanya. Kemudian buka mata kamu, pilih kartunya. Oke, jika kamu membutuhkan waktu lebih lama, silakan pause videonya ya. Sekarang saya akan mulai dari kartu yang jauh dulu, Flower of Life. Ini saya simpen dulu ya. Apa upayanya untuk deketin kamu lagi? Apa upaya dia untuk deketin kamu lagi yang memilih kartu angka 5, Flower of Life. Oke, di sini ada 3 kartu yang kebuka semua. Di sini ada kartu Dog angka 18. Kemudian ada Mouse. Dan kemudian yang ketiga ada 2 di sini, Bunga Kehidupan. 3 kartu ini menggambarkan energi hubungan kamu ya. Ini belum diupaya dia. Jadi yang saya baca pertama ini tentang masalah kalian berdua atau situasi hubungan kalian berdua. Sudah berpisah, tidak komunikasi. Tapi di sini ada yang setia menunggu kabar. Ada yang ingin berteman pun jadi deh, kalaupun nggak ada hubungan cinta. Tapi saya tetap ingin berteman dengan dia. Ada yang di dalam hatinya berkata seperti itu. Tapi seiring perjalanan, saya merasakan hubungan kalian berdua itu menguras energi, menguras uang, juga banyak kerugian-kerugian di sini ya. Salah satu cenderung menggerogoti di sini, mungkin femininnya atau maskulinnya, siapa di sini ya, seperti ingin mengambil manfaat dari kesuksesan pasangannya,
atau kekayaan pasangannya atau keberhasilan pasangannya, ya. Dan situasi di sini semakin menjepit ya, ketika cinta semakin besar, kasih sayang semakin besar di sini. Ada rasa kasihan yang mendominasi hubungan ini. Dan ada angka 2 di sini. Sebenarnya masalah kalian berdua ini bisa selesai ya, karena angka 2 ini adalah angka keberuntungan. Mungkin salah satunya memang beruntung di sini mendapatkan pasangannya. Jadi kalau di sini dia ini hanya ingin manfaat dari kamu, misalnya uang kamu, kekayaan kamu, ya memang di sini kamu di sini dipenuhi dengan keberuntungan dari sisi keuangan. Jadi dia mendekat karena melihat kamu itu kok hoki terus ya dari sisi bisnis ataupun dari sisi kehidupan. Sementara dia itu sulit banget untuk mendaki karir, pekerjaan atau bisnisnya. Jadi dia cenderung deketin kamu supaya dia ketularan hokinya sepertinya ya. Oke, kita lihat apa upaya dia untuk mendekati kamu lagi ketika saat ini hubungan kamu dengan dia udah nggak komunikasi atau terpisahkan. Kartu pertama di sini ada Hope, the Star. Upaya dia yang pertama adalah doa, impian. Dia benar-benar berdoa supaya bisa terhubung kembali dengan kamu. Yang kedua, Option. Oke, dia akan coba beberapa cara di sini untuk deketin kamu lagi. Yang pertama, dia akan tunjukin bahwa dia dalam kesulitan atau pura-pura sakit. Ya. Dia akan pura-pura sakit. Di sini ada Five of Pentacles, minta dijenguk sama kamu atau ya minta bantuan sama kamu, belikan obat mungkin, atau nanya obat mungkin, atau nanya dokter. Atau di sini juga dia mungkin akan mencoba berkomunikasi dengan kamu karena dia membutuhkan uang. Five of Pentacles ya. Ada masalah dari sisi keuangannya. Dia akan mencari perhatian sama kamu dan dia akan melakukan opsi-opsi itu ya. Beberapa cara. Oke. Selanjutnya Strength, stability. Dia akan berupaya sampai benar-benar berhasil di sini. Kemudian ada Illusion. Wow, di sini saya lihat dia semakin ilusi aja, semakin ngerasa takut, semakin ngerasa kamu cuekin ya. Jadi mungkin dia di sini akan mendapatkan pengabaian dari kamu karena opsi dari cara dia untuk deketin kamu lagi nggak berhasil, maka dia akan coba cara yang lain. Dengan kartu The Strength, dia akan bertahan di sini ya, mengendalikan dirinya untuk drama atau memang benar-benar di sini situasinya dia nantinya sakit ya. Recognition ya, Three of Pentacles. Dia ingin berbicara. Oke. Setelah nanti bertemu, saya lihat di sini ya, jika kamu di sini seperti terpengaruh dengan cara dia, kasihan dengan dia ketika dia mengatakan bahwa dia sakit atau dia lagi dalam kesulitan, dia butuh bantuan, ini juga bisa mengatakan kalau dia kangen sama kamu. Ya, dia akan mengatakan kalau dia memang benar-benar kangen sama kamu dan ingin ketemu. Tapi mungkin kamu mengabaikan dan dia akan coba cara yang lain di sini ya. Terus berdoa, hope ya, berharap, sangat berharap dia dengan kamu. Ketika nantinya terwujud keinginan dia untuk bertemu dengan kamu, maka di sini ada hope. Ada recognition ya, Three of Pentacles. Dia akan berbicara kepada kamu, menyampaikan dan seperti negosiasi ya. Dia akan meminta maaf, kemudian meminta kamu kembali. Saya lihat outcome-nya seperti apa. Imagination ya. Dan kemudian di sini victory. Imagination. Dia akan mengambil kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Dengan Ace of Swords,
Dia mungkin akan melancarkan ide atau strategi dia yang utama di sini ya. Kita lihat lebih lanjut upaya dia untuk deketin kamu lagi. Lost, Seven of Swords. Oke. Dan Intuition, The High Priestess. Victory dan The Lost ya. Jadi sepertinya memang itu hanya strategi dia, karena di sini Seven of Swords ini adalah seperti rencana-rencana yang memang dia buat untuk keuntungannya sendiri, mengambil sesuatu dari kamu. Jadi kalau dia sudah mendekati kamu lagi, dia mungkin akan meminta bantuan dan kemudian kabur lagi ya. Karena di sini Seven of Swords, mungkin dia akan lari, kabur dan membawa sesuatu dari kamu yang kamu berikan karena kamu percaya kepada dia. Jadi waspada ya, karena Victory ini adalah memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan kepercayaan. Oke, di sini ada ide yang dia gunakan dengan intuition. Semuanya bisa terelakkan dengan intuisi kamu. Ya, jadi The High Priestess di sini mengatakan kamu harus tegas, hitam katakan hitam, putih katakan putih. Kalau memang kamu di sini belum melihat ada perubahan di diri dia, maka lebih baik kamu tunda dulu untuk menerima dia kembali kalau memang kamu sangat ingin dia kembali. Tapi kalau memang dia ini tipe seseorang yang selama ini hanya mengambil manfaat dari kamu, lebih baik udah deh, lepasin aja dia. Karena saya lihat ke depan dia hanya ingin mengambil manfaat dalam hubungannya bersama dengan kamu. Kamu The High Priestess Intuition, kamu penuh kesabaran di masa sebelumnya menghadapi orang ini. Tapi dia kembali kepada kamu ketika dia membutuhkan, ketika dia melarat, ketika dia benar-benar nggak tahu kemana, dia kembalinya hanya kepada kamu karena dia tahu kamu di sini sabar dan tetap menerima dia. Oke, jadi waspada ya, semuanya kembali kepada kamu. Apa yang harus kamu lakukan ini terkait dengan masa depan kamu, atau ini efeknya ke depan ya, karena ada kaitannya juga dengan uang, ada kaitannya juga dengan kepercayaan kamu. Jadi waspada ya. Kalau kamu ingin deep reading, membaca lebih dalam energi kamu, jika ini resonate, silakan hubungi saya untuk personal reading berbayar ya. Atau jika kamu membutuhkan advice lainnya dari saya, silakan hubungi saya melalui Instagram Kristal Tarot Indonesia ya. Baik, saya pikir cukup sampai di sini untuk pembacaan kartu yang pertama, angka 5, Flower of Life. Kita akan lanjut untuk kartu yang selanjutnya ya, yaitu Flower of the Self ya. Kalau nggak urut, kamu lihat kartu dan angka namanya ya. Oke, ini saya bersihkan. Terima kasih. Jangan lupa di like, comment, share. Bye. Oke teman-teman, di sini untuk kamu yang memilih Flower of the Self angka 29 ya. Kita lihat apa upaya dia untuk deketin kamu lagi. Apa upaya dia untuk deketin kamu lagi yang memilih kartu 29 Flower of the Self. Di sini ada The Masker, topeng ya. Kemudian yang kedua di sini ada kesenangan sementara, kartu taman, dan di sini ada bir. Oke, sepertinya hubungan kalian berdua di sini dalam situasi karmic relationship ya, atau ada karmik di dalamnya. Di sini ada di antara kalian yang selalu memakai topeng kepalsuan, pura-pura seneng padahal sedih, pura-pura sedih padahal bahagia ya. Jadi ada hal-hal yang memang sengaja di drama untuk pertemuan sesaat. Kamu dan dia bertemunya sementara hanya untuk melampiaskan saja. Apakah kerinduan, apakah kebutuhan di sini, setelahnya menghilang. Karena di sini ada energi besar, entah ini dari diri kamu atau energi
dari diri dia, bisa saja dia sudah punya pasangan atau kamu di sini sudah punya pasangan atau di sini orang tua yang menjadi penghalang. Oke. Kita lihat apa energi dari dia, upaya dari dia untuk deketin kamu lagi. Upaya dari dia untuk deketin kamu lagi. Ini saya jauhin aja ya. Kartu pertama, Two of Pentacles, option ya. Jadi dia akan melakukan opsi-opsi. Jadi bukan hanya satu cara, tapi berbagai cara di sini ya. Trust, King of Pentacles. Dia punya uang, dia punya power di sini untuk merayu kamu, menggoda kamu dengan uangnya. Dan di sini Three of Swords. Dia akan menunjukkan bahwa dia itu seperti cemburu, seperti tegas, maksa juga bisa di sini ya. Karena dengan Three of Swords ya, ini sikap dari kekecewaan. Jadi bisa saja dia di sini nggak mau kecewa karena kamu tolak. Dia akan menggunakan cara untuk mungkin nawarin kamu sesuatu, nawarin kamu materi, uang, handphone baru, iPhone baru misalnya, atau mobil baru, rumah baru, apartemen ya, motor, apa aja di sini akan dia tawarkan sesuai dengan kemampuan dia di sini. Dia akan membuat kamu percaya kembali kepada dia. Apa upaya dia untuk deketin kamu lagi? Nine of Swords ya, tapi situasinya akan sama, perlakuannya akan sama dengan kamu. Gak ada yang berubah. Dia di sini datang deketin kamu lagi memang untuk memperlakukan kamu secara sama, yaitu kebutuhannya, kesenangan sementara. Kalau dia udah dapet ya udah, dia hilang lagi. Dan kamu di sini gigit jari lagi, berada dalam trauma circle yang sama berulang-ulang. Ketika dia kembali, dia tidak berubah. Dia tidak mengerti dengan apa yang kamu inginkan. Yang dia ngerti adalah apa yang dia inginkan di sini. Kemudian di sini ada imagination, Page of Cups ya. Kemudian security. Yang dia inginkan hanyalah hubungan tersembunyi di sini. Dia akan terus cari kesempatan, terus mencari petunjuk informasi tentang kamu. Jadi dia ini terus stalking kamu. Dengan Four of Pentacles, sebenarnya dia di sini nggak mau keluar duit untuk kamu kalau dia nggak dapat apa-apa dari kamu. Dan di sini ada Knight of Swords, drama ya sih, memang ada drama yang selalu dia ciptakan di sini untuk membuat kamu kembali atau untuk mendapatkan kamu sesuai dengan kebutuhannya. Kalau saya lihat di sini yang dia butuhkan itu kesenangan, seks ya, have fun, dan ya duniawi sih. Di sini ada Nine of Cups ya, kesenangan ya, kebahagiaan, kenyamanan. Dia nyaman sama kamu, bukan nggak bisa dia cari yang lain. Dia bisa cari yang lain ya, tapi dia nyaman aja sama kamu. Jadi ya ini tergantung dengan kamu. Sepertinya hubungan ini nggak bisa dibawa terlalu ke perasaan ya, karena ada Three of Swords. Jadi kalau memang kamu menyepakati hubungan yang seperti ini dengan dia, maka hubungan ini akan aman-aman aja. Tapi kalau kamu di sini mengharap hubungan kalian ini lebih dari saat ini, misalnya kamu ingin menikah, kamu ingin dia mencintai kamu ingin dia benar-benar mengabdi dalam hubungan bersama dengan kamu nggak akan dapatkan dari dia. Karena dia sadar, dia logika, yang dia butuhkan dari kamu hanyalah apa yang dia butuhkan. Dia tidak butuh pernikahan dari kamu karena dia di sini sudah menikah, dia sudah punya pasangan. Oke. Ataupun kamu juga sudah ya. Jadi ya, ngerti sama ngerti, tahu sama tahu.
Dan sebenarnya drama di dalam hubungan ini diperlukan agar semakin penasaran. The Lover's Choice, ya. Semua adalah pilihan. Kalau kamu pilih di sini kenyamanan hidup ataukah cinta. Kalau kamu pilih kenyamanan hidup, kamu bisa dapatkan dari dia, dari pentacles yang dia berikan, uang yang dia berikan, perlindungan, security, ya, perlindungan dari hubungan, ya. Jadi dia akan menjaga nama baik kamu dan kamu juga akan menjaga nama baik dia, seperti itu, kesepakatan. Tapi kalau kamu inginkan cinta, maka dia akan kabur di sini. Oke, tidak bisa terlalu dibawa ke perasaan, tapi perlakuan akan tetap sama. Jika kamu di sini membawa perasaan kamu dalam cinta, maka yang kamu dapatkan perlakuannya sama. Akan semakin sakit kamu rasakan karena tidak sesuai dengan yang kamu inginkan. Kita lihat outcome-nya, hasil akhirnya, ya. Passion, Queen of Wands. Oke. Saya lihat di sini pada akhirnya hubungan ini akan tiba di titik jenuh, bosan, ya. Dan Divine Feminine dalam hubungan ini kemungkinan yang tetap stay menunggu, tapi maskulin yang datang dan pergi, dan maskulin yang seperti dia akan menghabiskan keinginannya bersama dengan kamu sampai di titik penghabisan, sampai dia benar-benar ngerasa nggak butuh kamu lagi. Dan kamu akan stay di dalam hubungan ini sampai benar-benar jenuh di sini. Nah, kalau udah jenuh, saya lihat kamu akan membiarkan dia pergi. Kalau dia nggak hubungi kamu juga nggak apa-apa. Kamu di sini kayaknya udah siap aja ngelepaskan dia dan nggak ada hal-hal yang memberatkan lagi di dalam hati kamu, karena ada keuntungan juga yang kamu dapatkan dalam hubungan ini, yaitu materi dan kenyamanan hidup, saya lihat. Oke. Dan untuk cinta mungkin kamu akan cari yang lain di sini. Oke. Baik, saya pikir cukup sampai di sini, ya. Untuk kartu nomor 2, sekarang kita akan lanjut untuk kartu Flower of the Soul, ya. Jangan lupa di like, comment, share, teman-teman. Jika kamu ingin deep reading, membaca energi kamu lebih dalam, jika ini cocok atau memang tidak cocoknya dan ingin dibacakan sesuai dengan energi kamu, silakan hubungi saya. Lihat pada Instagram Crystal Tarot Indonesia atau channel YouTube New Crystal Tarot Reader, ya. Terima kasih. Bye. Oke. Flower of the Soul, ya. Kita lihat situasi hubungan kalian berdua. Kamu dengan orang yang kamu pikirkan, ya. Situasinya sudah berpisah, tapi ingin melihat apa upaya dia untuk deketin kamu lagi. Di sini ada tulip, kemudian ada cross watcher, dan kemudian ada jam, ya. Jadi ini tentang waktu. Nah, sepertinya kamu dan dia ini tidak berkomunikasi. Mungkin ada masalah jauh, ya. Dia di negara yang lain atau di tempat yang lain. Dan mungkin ada masalah keluarga juga di sini, atau masalah tugas kedinasan. Jadi kecintaan dia terhadap profesinya di sini yang membuat hubungan kalian sepertinya harus memilih dua jalan. Dan situasi kalian berdua seperti menunggu waktu di sini, menunggu waktu kapan, ya. Mungkin dia pensiun, ya. Mungkin dia nantinya selesai tugas, selesai kontrak, baru dia kembali di sini, atau dia selesaikan dulu masalah dia dengan keluarganya, baru dia nanti datang. Sepertinya itu yang energi bisa saya tarik dari kamu atau dari dia, ya. Jadi tipe hubungan kalian ini sebenarnya jeda dulu, ya. Kayaknya jeda dulu, kamu harus melakukan atau menjalankan kehidupan kamu dan dia juga, seperti itu, ya. Kita akan lihat apa upayanya untuk mendekati kamu lagi. Tapi tentunya karena udah lama nggak komunikasi, ya, nggak mungkin dia gujuk-gujuk datang, "Hai, saya akan kembali," kan nggak mungkin. Pasti dia punya cara, bagaimana cara mendekati kamu lagi, karena saat ini bisa saja dia merasa kamu itu udah nggak
sendiri lagi ya, bisa saja, karena ini waktunya sudah cukup lama. Dulu kalian pernah pacaran mungkin ya, deket, dan kemudian berpisah karena memang ada nasib yang memisahkan kalian. Apa upayanya untuk mendekati kamu lagi? Victory, Ace of Swords, kesempatan. Ya. Dia akan cari ide di sini untuk mendekati kamu lagi, dan hope. Oh, the star ya. Ternyata dia masih berharap untuk dekat lagi dengan kamu di sini. Masih sangat berharap. Gosip. Dia selalu stalking kamu, selalu cari informasi tentang kamu. Mungkin dari teman-teman kamu, mungkin dari informasi dari mana aja ya tentang kamu yang bisa dia dapatkan, dia akan dengarkan, dia akan tampung semua informasi tentang kamu di sini. Oke. Baik itu gosip kamu ataupun cerita tentang kamu, dia di sini terus ingin tahu. Dan sadness ya, ada kesedihan di sini karena dia ngerasa kadang kamu berbahagia tapi nggak inget dia. Kadang kamu bisa ngumpul sama teman-teman kamu, tapi beneran kamu nggak komunikasi lagi dengan dia. Dia ngerasa diabaikan, dia ngerasa kamu itu udah ninggalin dia, dan dia tahu sih bahwa hubungan kalian itu nggak bisa sama. Jadi kalaupun diterusin ya cuman by phone aja. Sementara dia tahu kamu itu butuh hubungan dengan kontak fisik ya. Jadi bertemu atau bisa jalan bareng, bisa ketemu keluarga atau apa aja di sini ya. Nah, sementara dia tidak bisa memberikan itu, jadi dia ada rasa rendah diri untuk maju ke kamu. Tapi tidak lepas dari the star dan hope. Dia masih menginginkan atau mencari kesempatan untuk bisa ketemu sama kamu. Security ya, tapi saat ini mungkin dia hanya bisa upayakan pertemuan dengan kamu itu diam-diam. Jadi seperti mungkin dia lari dari tugas, atau dia pulang sementara, atau alasan cuti gitu. Itu yang hanya bisa dia upayakan saat ini. Dia hanya bisa punya satu cara itu. Ya beda dengan dua kartu sebelumnya di mana akan memiliki banyak cara gitu ya, seperti potensi-potensi apapun digunakan, tapi dia ini memang sepertinya terikat dengan dinas dan pekerjaan juga kontrak. Jadi nggak bisa ada potensi-potensi lain untuk mengupayakan caranya dia untuk deketin kamu. Dia hanya punya satu cara, mungkin kebohongan ya, seperti dia bilang sakit, cuti, atau kembali dulu, atau bagaimana, hanya untuk ketemu sama kamu di sini. Reuni sih, wow. Dia ingin ketemu sama kamu. Tapi kenapa di sini ada Three of Cups ya? Sepertinya ada third party relation. Mungkin kamu sudah punya pasangan atau dia sudah punya pasangan, tapi dia benar-benar ingin ketemu sama kamu, dan mungkin dia akan cari cara bagaimana kabur dulu ya. Keluar dulu dari ikatan kerjanya. Dan di sini ada Four of Cups ya. Boredom, bosan, jenuh ya. Dia jenuh menunggu kapan waktu yang memang udah dia rencanakan ini bisa dia realisasikan. Oke, di sini ada movement ya. Dia tahu bahwa dia harus bergerak, tapi memang kalaupun dia bergerak di sini sesuai dengan kemauannya, artinya dia ngajak perang situasi atau dirinya sendiri. Jadi saat ini dia harus mengendalikan diri untuk bisa membiarkan semuanya berjalan dulu sesuai dengan iramanya lah gitu ya. Kemudian di sini ada resilience ya, Queen of Swords. Oke. Sebenarnya di sini ada keterkaitan dengan seseorang mother figure ya. Jadi kamu mungkin untuk yang perempuan sudah pernah menikah dan bercerai di sini ya. Kemudian ada creativity, Page of Wands. Oh, anak di sini ya. Oke. Jadi di sini sepertinya ada masalah anak antara kamu dengan dia yang menjadi hambatan untuk kalian berdua itu bersama. Mungkin ini pemahaman dia dan pemahaman kamu. Bisa saja di sini ya, dia mau sama kamu tapi nggak mau sama anak kamu. Bisa aja ya, maaf ya, banyak situasi yang seperti itu. Atau di sini
dia punya anak ya, tapi mungkin dia ragu apakah kamu bisa menerima anaknya, atau memang ada permasalahan anak antara kalian berdua di sini yang membuat masalah kalian itu dari dulu sampai sekarang nggak selesai-selesai. Okay. Kalau ditanya keinginannya, dia sangat ingin untuk ketemu lagi dengan kamu, tapi memang bukan untuk menikah, bukan untuk union. Saya lihat ya, keinginan dia bertemu sama kamu ini lebih kepada perasaan, kesenangan, atau seperti dia kagum sama kamu dan sepertinya dia ngerasa ingin membayar kesedihan yang pernah dia lakukan kepada kamu. Jadi mungkin dia di sini ingin ketemu, ingin minta maaf, bisa saja ya, ingin reuni dengan kamu. Ada yang harus dia sampaikan kepada kamu. Okay. Ya, bukan untuk reuni sih saya lihat. Jadi mungkin kamu dengan dia dulunya pernah menikah di sini dan kemudian bercerai ya. Ada masalah anak saya lihat. Oke. Nah, saya nggak bisa baca lebih dalam lagi karena ini sangat sensitif kalau saya baca lebih dalam ya. Jadi kalau memang ini cocok, kamu boleh deep reading dengan saya. Silakan melalui channel YouTube New Crystal Tarot Reader atau Instagram Crystal Tarot Indonesia, ada nomor WhatsApp dan Telegram saya ya. Dipastikan bahwa itu nomor saya ya. Jangan sampai kamu menghubungi nomor orang lain. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih. Reading ini berlaku kapan saja ketika kamu menonton video ini dan membutuhkan bacaan pilih kartu ya. Jadi tidak ada habis masa berlakunya. Ini berlaku seumur hidup seperti KTP. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih. Like, comment, share saya harapkan. Salam, bye.